Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta tanaman, ketemu lagi kali ini bersama Bunda. Bunda kali ini akan sharing mengenai tanaman mawar hibrida, ya. Jadi mungkin kalian paham bahwa tanaman mawar itu variannya banyak sekali. Namun yang menjadi permasalahan ketika orang yang tinggal di dataran rendah ingin membudidayakan atau merawat tanaman mawar hibrid, itu kadangkala banyak kendala yang muncul. Karena biasanya mawar hibrid yang dibeli dari online atau dari abang-abang itu bibitnya berasal dari daerah yang suhunya dingin atau daerah dataran tinggi. Itu biasanya kalau di online biasanya dia banyak di daerah Bogor, Bandung, Malang, dan lain-lain, ya. Nah, kalau di daerah dingin memang bunga mawar hibrid ini mudah sekali perawatannya sehingga tampilannya juga sangat menarik. Nah, Bunda adalah salah satu yang mencintai atau menyukai tanaman mawar. Karena mawar ini memiliki pesona tersendiri yang tidak lekang oleh waktu, ya. Jadi mawar ini sangat cantik, mungkin semuanya juga setuju dengan pendapat Bunda, di mana mahkotanya itu macam-macam bentuknya, ya. Nah, Bunda tinggalnya di daerah yang panas karena dekat dengan pantai. Jadi sangat dekat dengan pantai. Kemudian dari beberapa mawar hibrid yang pernah Bunda rawat, itu saking sayangnya ada belasan varian waktu itu Bunda letakkan di dalam pot, kemudian potnya itu Bunda letakkan di bawah naungan. Nah, kebetulan yang putih, bukan putih sih, ini sebetulnya warnanya apa ya, agak krem ya. Nah, yang ini Bunda coba taruh di tanah, ya. Ternyata yang lain itu selain yang putih terserang oleh hama kutu dan akhirnya lama-lama dia mati, ya. Kemudian yang ini ternyata dengan diletakkan di tempat yang di tanah artinya tidak ada perawatan yang khusus betul seperti yang kemarin Bunda lakukan, mawar hibrid ini mampu beradaptasi dengan baik. Nah, jadi sekarang mawar hibrid ini sudah tumbuh menjadi tanaman satu pohon yang sangat besar karena dia tumbuhnya di tanah, ya. Ini Bunda liatin sampai ke sini. Kemudian ternyata itu dia rajin sekali berbunga. Jadi bukan hal yang mustahil bahwa mawar hibrid itu kalau di dataran rendah atau daerah panas susah untuk berbunga. Ternyata ini rajin sekali. Bahkan setiap tunas itu, kalau tunas baru muncul pasti akan membawa bunga. Nah, ini seperti ini, ya. Ini kemudian ini pasti ini di atasnya itu akan tumbuh bunga. Memang jenis bunga hibrid ini kebanyakan satu tangkai satu bunga, ya. Nah, coba nih Bunda liatin nih yang ini. Jadi kebetulan yang sedang mekar ada 3, tapi kalau dia serentak mekarnya ini bisa banyak sekali. Nah, jadi Bunda juga agak terkejut ya dengan perubahan sifat dari mawar hibrid ini, gitu ya. Nah, apa yang sudah Bunda lakukan itu sama dengan merawat tanaman yang lain. Jadi antara lain ada beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan dari tanaman mawar ini. Sama saja itu adalah perawatan dasar, ya. Yang pertama itu tentu ketika memindahkan tanaman ini ke tanah, waktu menggali lubang untuk menanamnya, maka dimasukkan media yang biasa standar kita pakai, yaitu sekam, pupuk kandang, kemudian tanah dengan perbandingan yang sama, yaitu 1:1:1. Kemudian kan tanaman mawar adalah tanaman yang sangat menyukai air, maka
disiram pasti sehari 2 kali. Kalau cuaca panas sekali bahkan sehari 3 kali. Kemudian tentu yang ketiga itu pemupukan. Pemupukan biasa Bunda pakai NPK ketika dia berbunga ini dengan kadar P dan K-nya tinggi, itu 2 minggu sekali dengan cara ditabur, kadang-kadang dengan cara dilarutkan di air. Nah, yang tidak kalah pentingnya ternyata adalah pemangkasan. Jadi setelah Bunda amati, ternyata setiap tunas baru itu kan membawa bunga. Berarti kalau kita mau bunganya banyak, maka kita harus membuat tanaman ini banyak tunas barunya. Jadi caranya bagaimana? Setiap kali dia selesai berbunga, itu harus kita potong. Jangan lengah untuk memotong. Contohnya seperti ini. Nih, mana ya ini ya? Ini kelihatan kan? Ini kan selesai berbunga, udah rontok bunganya. Maka kita potong di sini. Nah, hasil potongannya ini nanti bisa kita semaikan, kita buat anakan. Dan ternyata membuat anakan dari mawar hibrida ini mudah sekali karena dia sudah teradaptasi. Maka nanti akan Bunda tunjukkan yang sudah jadi ya. Karena setiap kali Bunda habis memotong, Bunda akan potong-potong batang yang panjang, karena ketika dia ditanam di tanah, batangnya itu memanjang, baru muncul bunga. Jadi ketika dia dipotong nanti, batang yang kita potong itu agak panjang, nanti kita potong-potong lagi menjadi lebih pendek, lalu kita setek. Jadi ini perbedaan sifatnya ketika dia masih baru di habitat yang berbeda dengan ketika dia sudah beradaptasi. Jadi waktu masih baru itu tidak seperti ini, batangnya itu pendek ya, tidak panjang-panjang seperti ini. Tapi ketika dia sudah mampu beradaptasi dengan cuaca yang berbeda dengan habitat aslinya, tentu akan ada perubahan-perubahan sifat, antara lain batangnya menjadi panjang sekali, baru akhirnya menumbuhkan bunga di ujungnya. Jadi apabila tanaman ini nanti kita tancapkan, dia akan membentuk tanaman baru ya, dan dari sinilah muncul anakan-anakan yang lain. Faktor terakhir yang sangat menentukan pertumbuhan mawar, baik mawar hibrida atau lokal, yaitu jumlah cahaya matahari. Jadi bunga mawar membutuhkan cahaya matahari sepanjang hari. Oleh karena itu lebih baik jika dia diletakkan di tempat yang tidak ada naungannya. Nah, itu adalah 5 faktor dasar untuk pemeliharaan mawar hibrida yang sudah beradaptasi sehingga nanti bunganya akan banyak dan berbunga sepanjang waktu. Ini adalah salah satu hasil setekan yang sudah tumbuh dan mengeluarkan bunga ya. Jadi ada contoh lain, ini satu hasil setekan batang yang tadi Bunda ketendang, jadi akhirnya dia terpacul dari tanahnya. Ternyata ini sudah mengeluarkan akar ya. Jadi mumpung hari ini baru selesai hujan, mudah-mudahan yang sudah tercabut ini bisa Bunda tanam lagi dan bisa tumbuh ya, mudah-mudahan dia tidak mati. Nah, sahabat semuanya, seperti yang Bunda jelaskan tadi, nah ini ketika hasil setekan itu sudah tumbuh menjadi sebesar ini, untuk mawar hibrid yang sudah beradaptasi dengan lingkungan yang panas, memunculkan bunganya itu pada saat tangkainya sudah panjang ya. Nah, tadi Bunda udah ceritakan nih, dari awal di sini dia memanjang barulah keluar bunga. Tapi dipastikan setiap tunas itu pasti membawa bunga. Nah, yang ini kenapa bunganya mengering? Karena kemarin sempat layu karena cuaca panas sekali dan Bunda lupa menyiramnya, sehingga kemungkinan sel di bagian bunga ini udah ada yang mati ya, sel atau jaringannya, sehingga ini rusak sedikit, tapi mudah-mudahan nanti bisa mekar. Nah, yang ini juga agak rusak ya, agak kering, tapi dia mekar walaupun ukurannya belum maksimal untuk mekar.
Namun bisa dipastikan setiap tunas baru pasti akan membawa bunga. Jadi kuncinya bagaimana agar bunga mawar hibrida ini berbunga banyak? Karena dia setiap tunas membawa bunga, maka kita harus membuat tunasnya menjadi banyak. Tentu caranya dengan rajin melakukan pemotongan. Nah, ini beberapa yang Bunda setek di sekitar tanaman ini, dan ini kalau dilakukan di musim panas tetap dia akan tumbuh asal kita letakkan di daerah yang ada naungannya. Nah, ketika sekarang cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi, maka Bunda sudah banyak mendapatkan perbanyakan atau anakan dari mawar hibrida ini, ya. Oke ya, sahabat semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Bunda. Mudah-mudahan informasi dari Bunda ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi jangan takut kalian untuk menanam mawar hibrida di tanah ketika lahan di rumah masih ada ya. Kecuali kalau lahannya sudah tidak ada, maka harus ditanam di pot. Baiklah, sampai ketemu lagi pada video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.